Halo, perkenalkan, nama saya Hiski Robinson Sampe. Saya Coki Adianta Nugraha. Saya Erza Ismila Riza. Saya Fatinur Rahman Putra Imansyah. Saya Muhammad Hamam Tolan. Saya Muhammad Iqbal Gumara. Saya Aji Pangestu Hendra Putra. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai studi kasus identifikasi masalah yang akan kami angkat, yaitu pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi, serta rancangan aksi dalam tantangan penerapan manajemen dan smart ASN. Anggota kami di kelompok 1 yaitu ada Mas Aji Pangestu, Mas Coki Adianta, Mbak Erza Ismila Riza, Mas Fatinur Rahman, ada saya sendiri Hiski Robinson Sampe, ada Mas Iqbal Gumara, dan Mas Muhammad Hamam Tolan. Latar belakang. Untuk mewujudkan smart governance, keberhasilan sangat bergantung pada manajemen ASN yang berorientasi pada konsep smart ASN. Salah satunya dengan mendukung transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sistem manual menuju pemerintahan berbasis Information and Communication Technology atau ICT. Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan publik, khususnya dalam proses surat menyurat, disposisi, hingga pengarsipan. Atas dasar itu, dibangunlah sistem TNDE atau e-Office yang diperkuat oleh regulasi seperti SE Menteri PUPR Nomor 61 Tahun 2015, Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2020 hingga Perpres Nomor 82 Tahun 2023 sebagai landasan percepatan transformasi digital. Oleh karena itu, penting dikaji bagaimana pengaruh efektivitas TNDE atau e-Office terhadap kinerja organisasi. Tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas penerapan TNDE atau e-Office dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan organisasi. Yang kedua, menggambarkan manfaat yang diperoleh organisasi dari penggunaan TNDE e-Office, terutama terkait efisiensi waktu, biaya, dan peningkatan kualitas kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi TNDE e-Office. Yang keempat, menilai dampak penerapan TNDE e-Office terhadap kinerja organisasi, baik pada aspek produktivitas pegawai maupun mutu layak publik. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan agar implementasi TNDE e-Office dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di lingkungan organisasi. Kemudian identifikasi masalah di sini kami membagi menjadi 4 aspek. Yang pertama aspek teknologi, di mana aspek teknologi permasalahan yang muncul berkaitan dengan infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah unit kerja Kementerian PU yang masih kurang, dan selain itu sistem TNDE terkadang menghadapi kendala seperti error, lambat maupun maintenance. Yang kedua adalah aspek SDM, di mana permasalahan utama terletak pada keterbiasaan dan literasi digital pegawai. Tidak semua pegawai terbiasa menggunakan aplikasi digital. Yang ketiga ialah aspek manajerial dan monitoring, di mana permasalahan terletak pada pemantauan kinerja penggunaan TNDE oleh pimpinan unit belum bekerja secara optimal. Yang keempat ialah aspek regulasi dan tata kelola, di mana permasalahan yang dihadapi adalah belum diterimanya dokumen maupun tanda tangan digital secara luas oleh mitra eksternal seperti pemerintah daerah ataupun kontraktor. Dari keempat aspek, kami mendapatkan 5 isu utama efektivitas TNDE e-Office. Yang pertama, infrastruktur teknologi masih terbatas. Yang kedua, tingkat literasi digital ASN belum merata. Yang ketiga ialah sosialisasi terkait legalitas tanda tangan elektronik masih kurang. Yang keempat, monitoring dan evaluasi penggunaan TNDE belum optimal. Yang kelima ialah masih terdapat isu terkait keamanan data dan kepercayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian metode USG yang kami gunakan untuk menentukan prioritas masalah. Dengan metode USG ini, kami menilai masalah berdasarkan 3 kategori, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Penilaian ini kami lakukan berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya. Dari 5 masalah atau isu yang diidentifikasi, hasil penilaiannya adalah tingkat literasi digital ASN belum merata, di mana memiliki total skor 14, lalu disusul dengan infrastruktur teknologi yang masih terbatas dengan skor 13 di posisi kedua,
Lalu ada di posisi ketiga ada sosialisasi terkait tanda tangan elektronik yang masih kurang dan terdapat isu terkait keamanan dan kepercayaan data. Lalu di peringkat keempat ada monitoring dan evaluasi penggunaan TND yang belum dilakukan, sehingga berdasarkan penilaian kami, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa peningkatan literasi digital ASN menjadi prioritas utama karena paling urgent, serius, dan berpotensi berkembang jika tidak segera ditangani. Analisis SWOT di mana S terdiri dari dukungan regulasi transformasi digital dan akses perangkat dan platform e-learning sudah tersedia. Selanjutnya ada kelompok ASN yang sudah melihat digital sebagai agen perubahan. W, di mana literasi digital tidak merata, masih ada yang kesulitan aplikasi dasar. Selanjutnya ketergantungan cara kerja manual tinggi, dan yang terakhir gap generasi dan resistensi perubahan. Di mana O terdiri dari program pemerintah dan anggaran peningkatan kapasitas digital. Selanjutnya teknologi semakin mudah digunakan, dan terakhir tuntutan layanan publik berbasis digital. Dan yang terakhir T yaitu kesenjangan kinerja antar ASN, hambatan implementasi TNDE, resiko keamanan data rendah literasi digital, dan terakhir potensi turunnya kualitas layanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aksi yang akan kita lakukan berbasis analisis SWOT dari slide sebelumnya. Melalui strategi SO, kita manfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, misalnya e-learning ASN, agen perubahan digital, dan integrasi literasi digital dalam target kinerja TNDE. Dengan strategi ST, kekuatan dipakai untuk menghadapi ancaman, yaitu penyusunan SOP digital sederhana dan penguatan budaya kerja digital melalui pelatihan keamanan siber. Selanjutnya, strategi WO, yaitu mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, seperti pelatihan literasi digital berjenjang, serta kolaborasi eksternal untuk peningkatan kompetensi. Terakhir, strategi WT, menekankan pelatihan rutin, pendampingan ASN, serta monitoring dan evaluasi berkala dengan sistem reward and punishment. Dengan strategi ini, kelemahan bisa ditekan, peluang dimaksimalkan, dan ancaman diantisipasi, sehingga digitalisasi dapat berjalan lebih efektif serta mendukung smart ASN. Kalau tadi telah dijelaskan mengenai aksi perbaikan dengan menggunakan analisis SWOT, bentuk evaluasi rencana aksi literasi digital ASN dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi setiap kegiatan, lalu menghitung capaian dalam persentase. Hasilnya nanti digunakan untuk menentukan tindak lanjut, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Nah, dengan format ini, evaluasi jadi lebih terukur, transparan, dan mudah terpantau. Karena setiap kegiatan bisa dilihat sejauh mana kegiatan tersebut berhasil dan apa saja perbaikan yang perlu dilakukan. Kesimpulannya, yaitu keberhasilan TNDE atau e-office sangat ditentukan oleh literasi digital ASN. Jika literasi digital merata, maka sistem dapat dimanfaatkan optimal untuk mendukung kinerja organisasi. Jadi, pemerataan literasi digital ASN adalah kunci transformasi birokrasi menuju organisasi yang unggul. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan.